Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara perkuliahan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tetapi pertemuan kali ini bukan untuk membahas mata kuliah seperti ilmu negara ataupun hukum tata negara yang pernah saya sampaikan untuk saudara-saudara. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan dalam mata kuliah antropologi hukum. Nah, di dalam mata kuliah antropologi hukum, tentunya saudara-saudara harus mengingat kembali tentang pengantar ilmu hukum, kemudian pengantar hukum Indonesia, ilmu negara, hukum tata negara, terutama adalah sosiologi hukum itu sendiri. Karena kenapa? Mata kuliah antropologi hukum ini sebetulnya agak mirip dengan mata kuliah sosiologi hukum, tetapi ada perbedaan-perbedaan. Nah, apabila saudara-saudara tidak mengetahui dengan jelas bagaimana mata kuliah sosiologi hukum, suatu keniscayaan bagi diri saya, Anda akan mengikuti mata kuliah antropologi hukum dengan baik, ya. Artinya, nanti saudara-saudara akan menemui kendala-kendala. Karena ketika kita mempelajari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi ataupun antropologi, itu dikatakan oleh Kuncharaningrat sebagai ibu kandung, ya, antropologi dan sosiologi hukum sebagai ibu kandung dari ilmu sosial. Nah, itu menjadi catatan kita pengantar pertemuan antropologi hukum. Mudah-mudahan saudara-saudara sudah memahami mata kuliah yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Dan ketika bicara antropologi hukum, pada dasarnya mata kuliah dasarnya yaitu antropolog, baru diberikan sentuhan-sentuhan hukum. Ahli antropolog sendiri untuk di Indonesia yang sangat terkenal dan bahkan dikatakan sebagai ahli antropolog pertama di Indonesia yaitu Bapak Kuncharaningrat. Nah, beliau merupakan ahli antropolog Indonesia pertama. Berkenaan juga dengan kampus Merdeka, di mana hari ini kita belajar itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan LMS, ya, atau e-learning UMC. Yang kedua kita tatap muka. Jadi ada blended, yang dikatakan sebagai blended. Nah, itu pembelajaran saat ini karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan karena kita masih masuk dalam wabah, ya, masuk, walaupun mudah-mudahan ke depan akan mengalami penurunan. Baik, saudara-saudara, coba kita lihat apa sih sebetulnya yang dipelajari atau capaian apa yang dipelajari, karena sekarang adalah mata kuliah pertama di
prodi, maka kita akan melihat terlebih dahulu sebelum masuk kepada rencana-rencana perkuliahan kita, capaian prodi hukum. Nah, capaian prodi hukum diharapkan bahwa mahasiswa dapat bekerja sama dan memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi prodi hukum ini memiliki 4 capaian yang diharapkan dalam setiap pembelajarannya. Yang kedua, kita mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematika, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai budaya yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, karena kita belajar antropologi hukum, maka saudara-saudara harus berpikir logis tentang antropologi hukum, kemudian bersifat kritis serta sistematis dalam menyampaikan argumentasi. Bahkan ada satu harapan besar capaian dari prodi hukum ini, yaitu saudara-saudara melakukan satu inovasi dalam konteks pengembangan dan ilmu pengetahuan. Capaian prodi hukum yang ketiga, yaitu saudara-saudara diharapkan mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Artinya gini, saudara-saudara nanti banyak bekerja secara mandiri, tetapi tidak menghilangkan mutu. Nah, untuk menjaga mutu inilah perlu suatu ketercapaian. Jadi mutunya harus terukur dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan atau elemen-elemen yang dikatakan sebagai indikatornya. Selanjutnya yang keempat, capaian prodi hukum dalam pembelajaran antropologi hukum, yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan analisis terhadap informasi dan data, memiliki kemampuan melakukan telaah atas fenomena sosial, dan menerapkan pendekatan secara kualitatif untuk mengembangkan hubungan sosial dengan kehendak yang baik. Nah, karena ilmu pengetahuan antropologi hukum berbicara tentang manusia, tentunya nanti saudara-saudara ya melihat masalah yang ada di lingkungan saudara sendiri harus berdasarkan analisis. Maksudnya, saudara-saudara ketika ingin berargumentasi maka harus mencari informasi dan data, kemudian dianalisis. Nah, itu ya. Jadi itu 4 capaian yang ingin dilakukan oleh prodi atau program studi ilmu hukum, program studi hukum ya. Semoga capaian ini menjadi atau dapat diterapkan pada pembelajaran antropologi hukum sendiri. Sementara dari capaian prodi, kita sendiri melihat bagaimana sih capaian yang diharapkan dari pembelajaran antropologi hukum. Di sini saya menyiapkan bahwa ada capaian, setidaknya ada 5 capaian yang diharapkan dari pembelajaran antropologi hukum. Yang pertama bahwa teman-teman mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian hukum, pengertian antropologi hukum, serta perbedaan antara antropologi hukum dengan ilmu hukum, serta hukum adat ataupun sosiologi hukum itu sendiri. Kemudian
capaian yang kedua dalam pembelajaran antropologi hukum, di mana saudara-saudara mampu menjelaskan dan menganalisis hubungan manusia, masyarakat, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Maksudnya gini, walaupun mata kuliah kita adalah antropologi hukum, bukan antropologi hukum Indonesia, tetapi nanti kita memadukan antara konteks antropologi hukum secara global dengan konteks antropologi hukum secara nasional. Maka nanti Anda harus menganalisis hubungan antar manusia, yaitu dalam kategori personnya, ya, dalam tingkah lakunya, kemudian bagaimana ketika manusia itu di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagaimana melihat budaya dan hukum dalam kehidupannya. Itu capaian yang kedua dari pembelajaran mata kuliah antropologi hukum. Kemudian capaian yang ketiga dari pembelajaran antropologi hukum, yaitu saudara-saudara mampu memahami dan membedakan ketiga tipe budaya hukum dalam masyarakat. Di mana ketika tipe budaya hukum itu tidak terlepas dari struktur hukum, substansi hukum, dan praktek-praktek dari hukum atau yang kita kenal dengan legal culture-nya tersebut. Kemudian capaian pembelajaran antropologi hukum yang keempat, saudara-saudara mampu dan memiliki sikap tanggung jawab yang baik terhadap persoalan-persoalan berkenaan dengan keragaman budaya, relasi sosial, dan kepekaan terhadap hubungan dan interaksi dengan orang lain yang berbeda bahasa yang digunakannya. Kayak apalagi kita hidup di Cirebon. Artinya gini, ketika kita hidup di Cirebon, setidaknya ada tiga bahasa yang sering digunakan, yaitu ada bahasa Cirebon sendiri, kemudian ada bahasa Sunda, dan tentunya tidak terlepas juga ada bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Cirebon sendiri misalkan, itu ada perbedaan logat. Ada bahasa Cirebon di wilayah timur, wilayah barat, itu agak berbeda logatnya. Bahkan bahasa Cirebon yang ada di daerah Pantura dengan Cirebon yang ada di pedalaman. Nah, itu kan logat, tapi semuanya akan mengerti, ya. Nah, inilah yang dimaksudkan bahwa saudara-saudara harus peka adanya relasi terhadap hubungan yang menimbulkan interaksi dengan orang lain atau sesama mahasiswa yang berbeda bahasa yang digunakannya. Kemudian capaian pembelajaran antropologi hukum yang kelima, di mana menuntut saudara-saudara memiliki keterampilan, terutama kemampuan dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian antropologi hukum. Nah, di sini sangat jelas karena ketika saudara-saudara belajar ilmu hukum di awal-awal, ada yang namanya ilmu bantu antropologi hukum. Apa ilmu bantu ilmu hukum? Seperti filsafat hukum, sosiologi hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan salah satunya adalah antropologi hukum. Nah, ini jadi dapat dikatakan ilmu antropologi hukum merupakan ilmu bantu untuk pengembangan ilmu hukum. Nah, maka penelitiannya nanti saudara-saudara ketika melakukan penelitian lebih menggunakan sosio-legal. Artinya menggunakan penelitian-penelitian dengan memadukan atau mengkonstruksikan bagaimana ketika ada aturan hukum yang normatif dengan aturan yang di masyarakat. Maka Anda terlebih dahulu Anda harus terjun ke masyarakat.
untuk melihat, ya, melihat. Nah, dalam metode penelitian antropologi hukum sebetulnya digunakan sebagai alat diagnosis. Artinya gini, suatu gejala di masyarakat yang belum ada obatnya, maka itulah yang kemudian antropologi hukum mengambil penelitiannya, yaitu untuk mendiagnosa suatu kejadian-kejadian. Karena ketika sudah menjadi hukum, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu akan berlaku secara represif. Nah, tetapi di dalam antropologi hukum, usaha-usaha yang dilakukan lebih bersifat preventif. Nah, itu baik saudara-saudara, itu capaian pembelajaran antropologi hukum. Setidaknya dengan saudara-saudara mengetahui bagaimana pembelajaran antropologi hukum, ya, capaiannya, maka saudara-saudara bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, dari capaian itu kemudian saya coba membreakdownnya atau menjabarkannya menjadi sub capaian pembelajaran antropologi hukum. Di sini saya membagi 4 besar atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kategori besar di dalam subcapaian pembelajaran antropologi hukum. Yang pertama, berarti saudara-saudara nanti diawali dengan mengetahui tentang pengertian, manfaat, sejarah perkembangan antropologi hukum, dan perbedaan antara antropologi hukum dengan ilmu hukum, hukum adat, dan dengan sosiologi hukum. Nah, ataupun dengan ilmu-ilmu lainnya, baik itu ilmu biologi, baik itu ilmu sosial. Kenapa saya katakan dengan ilmu biologi? Karena nanti saudara-saudara akan mendapati atau menemukan istilah antropologi fisik yang sangat kental sekali dengan morfologi yang merupakan ilmu biologi fisiknya. Nah, ilmu biologi fisik sering juga dikatakan sebagai antropologi fisik. Oke ya. Itu yang subcapaian yang pertama. Kemudian subcapaian yang kedua, bahwa saudara-saudara itu mampu, ya, melihat budaya hukum dan masyarakat serta perkembangan teori antropologi hukum. Nah, ini subcapaian yang kedua, di mana saudara nanti akan melihat budaya masyarakat kita tidak jauh-jauh. Karena kita berada di Cirebon misalkan, nanti saudara melihat budaya hukum. Jadi budaya hukum ini budaya yang kemudian itu menjadi aturan, budaya yang mengikat masyarakatnya. Nah, kemudian Anda akan melihatnya pada bagaimana sih kenapa suatu budaya itu bisa menjadi hukum. Nah, maka perlu satu bantuan-bantuan yang namanya teori antropologi hukum. Jadi teori juga nanti mengikuti bagaimana perkembangan budaya hukum dan masyarakat. Baru setelah saudara-saudara masuk kepada langkah selanjutnya, yaitu akan berbicara tentang metode penelitian antropologi hukum, di mana dalam subcapaian pembelajaran antropologi hukum, perkiraan saya untuk metode penelitian antropologi hukum tidak cukup satu pertemuan atau 2 pertemuan, bahkan bisa 3 ataupun 4 pertemuan. Karena kenapa? Nanti kita menyisir kembali penelitian yang menjadi identitas hukum, kemudian masuk kepada penelitian-penelitian empiris yang bersifat antropologis, kemudian kita akan melihat bagaimana penelitian legal antropologinya, atau ada juga yang mengatakan penelitian sosiolegal. Nah, ini kita akan padukan sehingga kita betul-betul memiliki
subcapaian dalam pembelajaran yang ketiga itu kuat, ya. Oke, setelah saudara-saudara memahami tentang metode, baru kita masuk kepada subcapaian yang keempat, yaitu saudara akan mengenal, ya, tentang pluralisme hukum. Misalkan hari ini saudara-saudara hanya mengkaji bagaimana tentang budaya hukum masyarakat Cirebon. Nah, bisa saja ada yang berasal dari daerah Garut, Ciamis, Tasik, ataupun di wilayah Jawa Barat yang notabene budaya hukumnya agak berbeda. Itu nanti kita tarik kepada bentuk yang namanya pluralisme hukum. Bahkan bukan hanya berhenti di Jawa Barat, bisa di Indonesia, bahkan bisa di dunia. Kalau di dalam tataran dunia, nanti kita akan berbicara pada pembentukan dari pluralisme hukum ini yang akan membentuk sistem hukum. Misalkan ada yang mengatakan sistem hukum Islam, sistem hukum civil law system, Anglo-American, common law, serta ada yang mengatakan sebagai sistem hukum nasional itu sendiri. Baik, yaitu nanti digambarkan di dalam pluralisme hukum. Kemudian dari pluralisme hukum tentunya akan timbul suatu permasalahan-permasalahan karena hukumnya memang tidak sama, maka bagaimana nanti pemahaman-pemahaman tentang subcapaian pembelajaran dari antropologi yang kelima ini, yaitu mendorong saudara bagaimana melihat, mempelajari proses penyelesaian sengketa, ya, yang dilakukan oleh masyarakat, terkadang juga istilahnya melewati batas-batas hukum normatif. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Bagaimana nanti melihat batas-batas penyelesaian sengketa yang dibolehkan? Nah, di sini setelah saudara tadi mempelajari pluralisme, proses penyelesaian sengketa, baru nanti saudara akan mengetahui bagaimana sih fungsi dari hukum yang dinamakan antropologi hukum dalam menyelesaikan sengketa. Nah, di dalam menyelesaikan sengketa, kita nanti akan coba melihat ya antara hukum positif, yaitu aturan-aturan yang berlaku secara tertulis ya di negara, baru dilihat penyelesaian di luar negara, yakni di luar fungsi hukum ya. Jadi nanti akan coba juga menyentuh sosiologi hukum ya, menyentuh kenapa hukum itu diperlukan, bagaimana konsep dari keadilan hukum yang akan dilihat dari satu adalah kebutuhan, yang kedua adalah kesamaan, dan yang ketiga adalah kesesuaian ya. Nah, ini yang akan kita lihat dari fungsi hukum di luar sengketa. Nanti akan terbentuk satu konstruksi yang akan melahirkan hukum nasional itu sendiri. Karena sifat yang preventif, sifat yang mencegah, tetapi bukan hanya sekedar mencegah, nanti akan muncul bahwa antropologi hukum pun harus dapat memprediksi ya hukum-hukum yang akan berlaku mendatang atau yang akan diberlakukan di saat-saat yang akan datang. Jadi nanti manfaat dari antropologi hukum juga memiliki kemampuan untuk bersumbangsi bagaimana pembentukan-pembentukan hukum yang harus dipositifkan di Indonesia. Nah, baru setelah kita mengetahui tentang fungsi hukum ya, baru kita dapat menjabarkan teori-teori tentang antropologi hukum, sehingga nanti ada teori-teori misalkan dari sudut pandang sejarah, dari teori utilitarianisme, libertarianisme, ataupun teori yang berkenaan dengan keadilan virtu etik ya. Jadi itu saudara-saudara subcapaian yang ingin saya sampaikan ketika saudara-saudara mempelajari antropologi hukum. Baik, kalau demikian kita harus melihat gambaran umum tentang mata kuliah antropologi hukum itu sendiri. Jadi di dalam
secara deskripsi sebetulnya mata kuliah antropologi hukum ini dapat saya katakan membahas tentang pengertian manfaat antropologi perbedaan dengan hukum adat, sosiologi hukum, sejarah, perkembangan antropologi hukum, serta mengetahui tentang metode penelitian, tipe budaya, pluralisme, teori-teori yang berkenaan dengan antropologi, serta dijabarkan bagaimana kita menghadapi kasus sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dan bagaimana kita menyelesaikan sengketa itu. Apakah suatu sengketa ketika nanti Anda menjadi praktisi selalu ditarik kepada tataran hukum positif atau saudara-saudara mengambil satu berbeda dengan penyelesaian yang lain, misalnya cukup menyelesaikan dengan budaya hukum masyarakat setempat. Baru di situ kita akan melihat bagaimana fungsi hukum di luar penyelesaian sengketa itu. Baik, nah ini baru kita masuk kepada rencana perkuliahan. Pada perkuliahan pertama ini kita membicarakan tentang pengantar. Tadi saya sudah hantarkan. Kemudian kita berbicara tentang kontrak kuliah. Apa yang seharusnya kita lakukan di dalam pertemuan pertama, apa yang harus dibahas, sehingga dengan adanya kontrak kuliah ini saudara-saudara bisa lebih leluasa untuk mempelajari mata kuliah antropologi hukum yang akan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan termasuk hari ini ditambah 2 pertemuan yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang jumlahnya berarti rencana kita sebanyak 16 pertemuan. Tetapi secara materi, secara diskusi kita memiliki waktu yaitu 14 kali pertemuan. Oke. Pada pertemuan yang kedua kita akan membahas pengertian objek, kajian serta manfaat dari Anda mempelajari antropologi hukum. Kemudian pertemuan ketiga kita akan membahas tentang perkembangan sejarah antropologi hukum yang saya rencanakan yaitu masuk dalam 2 pertemuan yaitu pertemuan 3 dan pertemuan 4. Nah, setelah saudara masuk dalam perkembangan antropologi hukum, kenapa ini harus disampaikan dua kali pertemuan? Karena ketika bicara runutan sejarah, bicara runutan perkembangan budaya hukum, itu memakan banyak sekali bahasan-bahasan yang harus disampaikan. Sehingga tidak cukup bagi diri saya itu untuk membicarakannya dalam satu pertemuan. Tetapi harus ada sekitar 2 pertemuan. Nah, selanjutnya perbedaan pertemuan yang kelima berarti ya, walaupun di sini ada 4, yaitu perbedaan antropologi hukum dengan ilmu hukum, hukum adat, dan sosiologi hukum. Ini juga dibagi menjadi 2 kali pertemuan. Karena kenapa? Ketika kita mengetahui perbedaan dengan ilmu hukum sendiri, saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap pengantar ilmu hukum yang pernah disampaikan. Begitu juga ilmu hukum adat yang pernah Anda terima, termasuk juga sosiologi hukum. Sehingga nanti ketemu ketika nanti Anda sebagai calon sarjana hukum, itu ada keselarasan ya antara mata kuliah yang kita pelajari ya sebagai backgroundnya adalah ilmu hukum, kita menguasai antropologi hukum, hukum adatnya kita bisa melihat dari berbagai dokumen, serta kita akan melihat fenomena sosial. Nah, nanti ketiga mata kuliah ini yang akan dibahas dalam pertemuan 5 dan 6 itu akan memberikan gambaran tentang bagaimana sifat-sifat dari penyelesaian sengketa di ruang pengadilan.
Baru di pertemuan yang ketujuh kita akan coba membahas tentang budaya hukum dan masyarakatnya. Nah, pada pertemuan ke-8 ini kita akan melakukan ujian tengah semester. Tentunya materi-materi yang ada yang pernah saya sampaikan di pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Itu materi-materinya. Nah, jadi ketika Anda akan melakukan ujian, tidak usah menurut saya menanyakan kisi-kisi soal, karena kisi-kisi itu akan muncul secara serta-merta ketika kita membahas perkuliahan. Oke ya. Nah, kemudian pertemuan yang ke-9 dan ke-10 kita akan membahas perkembangan teori antropologi hukum. Nah, ketika membicara teori antropologi hukum, sebetulnya ini kalau 2 pertemuan juga terlalu banyak, makanya satu setengah pertemuan yang kemudian kita langsung kepada metode penelitian hukum, ya, metode penelitian hukumnya, yaitu pertemuan 11 dan pertemuan 12 yang diakhiri dengan bagaimana kita melihat tentang pluralisme hukum. Baru pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang proses penyelesaian sengketa yang sifatnya adalah preventif. Kemudian pertemuan 14 kita akan membahas sengketa di luar pengadilan. Nah ini ya, di luar bagaimana fungsi-fungsi hukum di luar sengketa. Yaitu tadi sudah dijelaskan untuk memprediksi hukum-hukum yang harus diberlakukan dan nanti juga bersumbangsi terhadap peran-peran hukum positif di Indonesia di dalam kebijakan-kebijakan baik kebijakan nasional maupun kebijakan berskala daerah. Selanjutnya pertemuan yang ke-15 kita coba ya melakukan penjabaran terhadap teori-teori antropologi hukum. Kenapa harus dilakukan semacam penjabaran terhadap teori-teori? Karena nanti saudara-saudara akan ketemu dengan mata kuliah yang namanya metode penulisan hukum. Nah, di sini nanti bagaimana peran dari suatu teori yang Anda gunakan dan bagaimana suatu teori itu bisa menjiwai pemikiran-pemikiran tertentu. Ya, itu kira-kira saudara-saudara yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan pertemuan yang pertama, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.